Pada sebuah penelitian mengungkapkan bahwa stres pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran. Ternyata stres yang dialami oleh ibu hamil disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah KDRT. Pada sebuah penelitian di Amerika menyebutkan bahwa sekitar 60,6% wanita hamil berisiko mengalami kekerasan fisik dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor pengetahuan. Di latar belakang tersebut akan melaksanakan sebuah penyuluhan skala kecil pada tatanan keluarga dengan menggunakan metode PowerPoint dan booklet yang dibagikan ke audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak. Selamat siang. Nah, kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang stres pada ibu hamil. Nah, ada sebuah kutipan yang mengungkapkan stres saat hamil terkadang merupakan hal yang normal terjadi, namun bila terjadi secara berlebihan, maka bisa memberi efek yang buruk pada kehamilan. Nah, sebelum kita membahas tentang stres pada ibu hamil, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja perubahan fisik dan psikologis selama kehamilan. Yang pertama itu trimester pertama pada usia kehamilan 1-3 bulan. Bisa dilihat gambarnya nih, ini per 1 bulan, ini 2 bulan, kemudian ini ketika sudah 3 bulan, sudah terjadi banyak pembelahan Kalau sel. 3,5 bulannya mana dok? Itu belum ada ya Pak. Kita lanjut ya Pak. Nah, perubahan fisik trimester pertama itu, yang pertama ada morning sickness. Morning sickness itu adalah mual atau muntah. Yang kedua itu meludah. Yang ketiga kram perut. Kram perut terjadi rasanya seperti saat sedang menstruasi. Yang keempat, buang air kecil secara berlebihan atau frekuensinya lebih sering. Kemudian ada konstipasi. Konstipasi itu sulit buang air besar. Kemudian ada sering lelah. Sering lelah itu disebabkan karena tubuh belum menyesuaikan diri terhadap hormon-hormon yang banyak menyebar. Yang ketujuh itu adalah pusing, sakit kepala. Hal ini terjadi karena tubuh belum beradaptasi dengan kehamilan tersebut, dan juga pembuluh darah juga belum beradaptasi dengan kehamilan tersebut. Kemudian ada perubahan psikologis trimester pertama. Yang pertama, emosi tidak stabil, kemudian menjadi sentimental dan ingin diperhatikan setiap orang. Ini disebabkan karena ada hormon testosteron dan progesteron. Yang ketiga, ketakutan berlebihan akan keguguran. Semua inilah normal bagi ibu hamil karena tidak ada ibu hamil yang ingin keguguran. Yang keempat, lelah secara mental karena menjadi selalu berhati-hati. Nah, ketika kita terlalu berhati-hati, kita akan hal ini dapat menyebabkan kita lelah secara mental. Yang kelima, ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan ini terjadi karena adanya morning sickness, adanya sering-sering meludah, sakit kepala. Hal ini dapat membuat ibu hamil menjadi tidak nyaman. Yang keenam, penurunan hasrat seksual. Yang ketujuh, penerimaan bahwa dia sedang hamil. Nah, pada periode trimester ini disebut dengan periode penyesuaian. Training ya? Ya. Bisa jadi seperti itu Bapak. Kemudian trimester kedua itu pada usia kehamilan 4-6 bulan. Bisa dilihat nih. Ini di atas tuh 4. Ya, mungkin Bapak yang istrinya sedang hamil bisa dilihat seperti apa, seperti ini. USG ya? Ya, USG-nya. Nah, perubahan fisik trimester kedua. Yang pertama, ibu hamil akan sering berdengkur karena ada tekanan rahim ke paru-paru. Yang kedua, stretch mark mulai kelihatan. Yang ketiga, kram pada kaki karena bobot badan ibu meningkat. Yang keempat, perut semakin membesar. Yang kelima, payudara semakin membesar. Hal ini disebabkan untuk mempersiapkan payudara ibu hamil itu untuk mengasihi. Ya. Kemudian ada pembengkakan. Pembengkakan ini terjadi karena ibu hamil kebanyakan lebih suka duduk lama-lama atau berdiri lama-lama. Ini dapat menyebabkan pembengkakan pada ibu hamil. Kemudian pusing. Frekuensinya akan lebih sering dibandingkan trimester pertama. Kemudian sakit perut di bagian bawah. Perubahan psikologis trimester kedua pada usia kehamilan 4 bulan. Di mana kenyamanan tubuh mulai dirasakan saat rasa mulai stabil. Kemudian emosional meninggi kembali saat ibu sadar secara fisik menjadi lebih gemuk. Pada usia 5 bulan, psikologis ibu hamil emosi yang stabil walaupun masih agak sensitif.
Kemudian suasana hati mulai membaik. Yang keenam, rasa bosan mendera. Yang kedua, emosional masih stabil meskipun kadang menjadi tidak sabaran. Kita lanjut ke trimester ketiga, di mana usia kehamilan 7 sampai 6 bulan. 7 sampai 9. Maaf. 9. Perubahan fisik trimester ketiga, yang pertama pada pernapasan. Hal ini disebabkan karena perut semakin membesar sehingga menyebabkan ibu hamil sulit untuk bernapas. Ya. Kemudian sulit tidur. Hal ini dikarenakan sudah pada trimester ketiga ini sudah terjadi udah ada gerakan-gerakan dari bayi di dalam maksudnya janinnya itu udah mulai bergerak. Oke. Yang ketiga, kram kaki. Pocong ya. Iya, bahasanya. Kemudian kalau cairan pada payudara. Nah, cairan ini adalah hal yang normal, jadi aku takut karena cairan ini yang nanti akan disebut dengan serubra kalau nggak salah. Itu akan menjadi makanan yang kaya protein untuk bayi. Kemudian akan sering kencing karena kantung kemih ini akan tertekan oleh rahim tersebut. Yang kedua, kontraksi perut. Biasanya pada awal-awal trimester ketiga ini sering terjadi kontraksi perut. Itu bukan kontraksi ingin melahirkan, tapi hanya kontraksi palsu. Kemudian konstipasi, itu sudah buang air besar. Kemudian ada bengkak, kaki bengkak, tangan bengkak, atau muka yang mungkin bengkak. Sebabnya Ya, sebab. Nah, selain itu rasa sakit punggung dikarenakan perutnya makin membesar dan bobot bayi yang di dalam kandungan makin membesar. Nah, selanjutnya itulah perubahan psikologis trimester ketiga. Pada usia kehamilan 7 bulan, emosional mulai tidak stabil karena sudah hampir mendekati persalinan. Nah, ini di gambar USG-nya. Kalau di USG Itu gambar mau melahirkan. bukan gambar bayinya, posisinya masih di atas. Kemudian pada usia kehamilan 8 bulan, emosional menjadi sedikit tidak stabil lagi karena ibu sangat menunggu proses persalinan. Nah, selanjutnya itu pada usia kehamilan 9 bulan, itu posisi bayi sudah berubah, kepalanya udah di bawah, dan dianjurkan untuk ibu hamil untuk melakukan USG untuk mengetahui apakah bayinya sungsang atau enggak. Nah, pada psikologis pada trimester ketiga ini rasa takut dapat diatasi karena rasa cemas terhadap bayi yang akan dilahirkan. Maksudnya seorang ibu merasakan cemas, tapi dia bahagia karena dia akan bertemu dengan buah hatinya. Nah, baru kita masuk ke stres pada ibu hamil. Penyebab stres pada ibu hamil. Yang pertama, ada sebuah kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan. Bisa hamil di luar nikah, atau bisa sudah melakukan program tetapi malah kehamilan, malah gagal program tersebut. Yang kedua, takut keguguran. Ini hal yang biasa terjadi karena kebanyakan ibu hamil ini memiliki ketakutan. Dia takut akan keguguran atau dia pernah keguguran sebelumnya, maka dia akan memiliki tingkat kecemasan, tingkat ketakutan tersebut yang makin tinggi. Kemudian takut melahirkan, itu hal yang wajar karena dia merasa apakah dia akan selamat atau apakah bayinya akan selamat dan sebagainya. Yang keempat, gejala kehamilan yang tak nyaman seperti mual, kelelahan, perubahan suasana hati, dan sakit punggung itu dapat memicu seorang ibu stres. Yang kelima, pengalaman buruk dengan kehamilan sebelumnya seperti keguguran atau kematian janin. Yang keenam, takut merawat bayi. Maksudnya itu takut salah dalam merawat bayinya, takut salah tidak tepat. Nah, dampak stres pada ibu hamil yang pertama ada insomnia. Insomnia itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk istirahat baik secara kuantitas maupun kualitas. Susah tidur gitu ya. Iya, susah. Kemudian ada keguguran. Dari sebuah penelitian itu mengungkapkan ternyata terdapat pengaruh antara stres dan keguguran. Hal ini disebabkan ketika kita stres, di otak, di bagian otak itu terdapat hipotalamus. Nah, di hipotalamus itu dia menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon kortisol. Ketika hormon kortisol keluar, dia akan masuk ke pembuluh darah. Nah, ketika dia masuk ke pembuluh darah, dia bisa jadi masuk ke plasenta. Nah, ketika dia masuk ke hormon kortisol tersebut masuk ke plasenta, itu dapat menyebabkan keguguran pada bayi, pada janin tersebut. Kemudian menghambat pertumbuhan janin. Sudah tentu dapat menghambat karena seperti yang dijelaskan tadi, ketika hormon kortisol masuk ke plasenta
atau masuk ke pembuluh darah, sehingga darah yang mengangkut sari-sari makanan, yang mengangkut oksigen tersebut tidak langsung masuk ke bayi tersebut, tidak langsung diterima oleh bayi. Nah, yang keenam, meningkatkan risiko bayi terlahir dengan berat badan rendah. Hal ini dikarenakan seperti yang dijelaskan tadi, sama hal yang tadi, karena ketika aliran darah, pembuluh darah itu membawa sari makanan, oksigen. Kemudian kalau makan, ketika kita stres, kita yang normal aja ya, stres itu bisa menyebabkan kita malas makan atau kita beralih ke makan makanan yang manis, sementara ibu hamil dianjurkan untuk tidak konsumsi makan makanan yang manis. Kemudian mempengaruhi temperamen bayi. Yang ketiga, preeklampsia. Preeklampsia ini disebut dengan tekanan darah tinggi. Suka emosi ya? Enggak, tekanan darahnya tinggi. Bukan berarti. Cara mengatasi stres pada ibu hamil. Yang pertama, berbicara dengan orang yang dipercaya. Ibu hamil itu berbicara misalnya dengan dokter apa aja keluhannya, atau dengan orang yang berpengalaman seperti ibunya, mertuanya, atau teman-temannya yang sudah pernah hamil. Kemudian makan dan minum dengan baik, maksudnya yang sehat, yang kalau bisa makan makanan itu yang dibuat di rumah, bukan dibeli kayak makanan ringan gitu. Kemudian tidur dengan cukup. Ketika kita tidur dengan cukup, maka kita dapat mengatasi stres. Yang kedua, dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini sangat penting, apalagi dukungan suami, ibu, mertua. Selain itu juga butuh dukungan dari saudara-saudara, dari kerabat-kerabat dekat, dari sahabat. Karena dukungan keluarga ini akan membuat seorang ibu semakin semangat dan secara tidak langsung dapat mengatasi stres pada ibu hamil. Yang kelima itu adalah berolahraga. Jadi kita ketahui olahraga itu adalah salah satu hal yang benar-benar terbaik dalam mengatasi stres. Kalau untuk ibu hamil, boleh olahraganya itu kayak jalan-jalan ringan kayak di depan rumah, ya, atau boleh sekarang ini udah ada siang hamil atau boleh juga renang. Tapi jangan waktu durasinya jangan terlalu lama, sampai 1 jam nggak boleh. Misalnya 30 menit. Nah, terima kasih untuk ibu-ibu, bapak yang sudah mendengarkan materi penyuluhan yang saya sampaikan pada hari ini. Apakah dari ibu-ibu dan bapak ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Boleh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak, Bu, atas paparan materinya hari ini. Ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, tentang berat badan ideal bayi ini berapa tahun lagi? Itu yang pertama. Iya, benar. Yang kedua, kalau seandainya istri kita sering kentutan, apakah itu membahayakan kepada bayinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dari gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu personalitas ya, maksudnya ada satu ibu yang mengalami semuanya, ada satu ibu yang mengalami beberapa, ada yang satu ibu yang benar-benar tidak mengalami. Itu hal yang wajar karena hormon di dalam tubuh kita itu berbeda-beda. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, apakah Berat bayi. berat bayi yang normal itu 2,5 sampai 3,5 kg. 2,5. Kalau yang untuk kentutan tadi, Bu, Itu apakah berbahaya untuk ibu hamil? itu nggak berbahaya, itu salah satu. Wajar ya? Wajar. Nih. Nah, sendawa dan buang angin frekuensinya sering dan sulit dikontrol dikarenakan usus merenggang dan seorang ibu hamil akan merasa kembung. Jadi itu wajar dan mohon kepada suami-suami atau keluarganya untuk memaklumi. Tinggal rasa ya. Iya. Betul sekali. Menikmati menikmati aja ya. Iya, menikmati. Ya kadang-kadang kita belum merasakan ya, jadi kadang kita, ini apaan sih kok buntut mulu. Jadi ada pertanyaan lain? Nggak ada pertanyaan, sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada peserta penyuluhan. Ibu ini mungkin bertanya? Boleh, Bu. Ada pertanyaan? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada penyuluhan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Rasa kiri dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.